Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek konstruksi. Nama Sabirin, NIM D10111911126, TKS 2331, Teknik Sipil Untan. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen waktu dan biaya proyek. 7 masalah sengketa kontrak. 1. Pemutusan kontrak. 2. Perubahan kontrak. 3. Daftar hitam atau blacklist. 4. Uang muka pembayaran. 5. Sanksi. 6. Peristiwa kompensasi atau keadaan kahar. 7. Penyesuaian harga. Berikut adalah beberapa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, pemilik atau owner. Kedua, konsultan. Ketiga, kontraktor. Ketiga pihak tersebut memiliki tugas bersama, yaitu mewujudkan konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi. Berikut adalah tugas dari seorang kontraktor. Tugas pokok: menerjemahkan desain dan spesifikasi menjadi bangunan, atau meramu alat, SDM, metode, kondisi lapangan, lingkungan, dan waktu menjadi bangunan. Bekal atau modal kontraktor: 1. Dokumen kontrak. 2. Uang. 3. Kompetensi. Tugas konsultan. Tugas pokok: membantu pengguna jasa untuk memastikan atau menjamin bagian desain dan spesifikasi telah diterjemahkan oleh kontraktor menjadi bangunan, atau untuk memastikan bahwa alat, bahan, SDM, metode, kondisi lapangan, dan lingkungan serta pekerjaan telah memenuhi syarat. Tugas pemilik atau owner. Tugas pokok: membayar pekerjaan yang telah memenuhi syarat, kuantitas dan kualitas. Bekal atau modal: 1. Surat keputusan. 2. Dokumen kontrak. 3. Uang. Siklus proyek konstruksi. Terdapat 6 tahap pada proyek konstruksi. Yang pertama, terhadap perencanaan atau planning. 2. Terhadap perekayasaan atau desain. 3. Tahap pengadaan atau procurement. 4. Tahap pelaksanaan atau construction. 5. Tahap tes operasional atau commissioning. 6. Tahap pemanfaatan dan perawatan. Tahapan-tahapan kegiatan proyek. 1. Rencana umum pengadaan. 2. Proses kaji ulang (perencanaan teknis). Antara tahun T1 dan tahun T terjadi pelelangan proyek. 3. Periode persiapan pelaksanaan. 4. Periode konstruksi. 5. Periode pemeliharaan. Pengendalian proyek yang perlu dilakukan karena 1. Melibatkan interpretasi dari berbagai profesi keahlian. 2. Melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek. 3. Adanya perbedaan persepsi. Tujuan dari pengendalian agar sasaran proyek tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib. Berikut saya akan menjelaskan tentang jadwal. Yang pertama, jadwal pelaksanaan. Yang kedua, jadwal keuangan. Yang ketiga, jadwal produksi, peralatan, dan bahan. Analisa jaringan. Analisa jaringan menunjukkan urutan dan waktu setiap kegiatan sehingga dapat diperoleh: 1. Suatu jadwal jalur kritis. 2. Jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam seluruh jadwal pelaksanaan. Manfaat penggunaan analisa jaringan. Pertama, dapat mengenali jalur kritis
yaitu kegiatan yang kritis dalam skala waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. 2. Dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang akan timbul jauh sebelum terjadinya sehingga dapat diambil tindakan pencegahan. 3. Mempunyai kemampuan mengadakan perubahan sumber daya dan memperhatikan efek terhadap waktu selesainya proyek. 4. Sebagai alat komunikasi yang efektif. 5. Memungkinkannya tercapainya penyelenggaraan proyek yang lebih efisien dalam biaya langsung dan penggunaan sumber daya yang optimum. 6. Dapat dipergunakan untuk memperkirakan efek-efek dari hasil yang dicapai suatu kegiatan terhadap keseluruhan rencana. Tujuan itu memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa untuk divalidasi telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman pengawasan pelaksanaan dan data hasil pengukuran pekerjaan.